Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Efri Aditya Segara Putro, NRP 0423040008 dari kelompok 5 D4PE1A. Di sini saya akan menerangkan beberapa hasil simulasi dari percobaan yang telah kita lakukan kemarin. Yang pertama ada percobaan 1, yaitu mengenai hukum Ohm. Di sini saya coba mensimulasikan dengan menggunakan software Proteus ya. Kita coba dengan menaruh satu sumber tegangan dan sebuah resistor sesuai pada instruksi laporan ya. Oke, sumber tegangan kita taruh di sini. Dan sebuah resistor. Kita taruh sebuah multimeter ya di sini berupa ampermeter untuk mengetahui berapa besaran arus yang melalui rangkaian ini. Kita buat sumber tegangannya sebesar 2 volt dan besaran resistornya kita buat 100 ohm ya. Oke, arus yang melalui rangkaian ini sebesar 20 mA, dan kita coba membuat beberapa rangkaian lagi dengan sumber tegangan yang berbeda ya, untuk mengetahui berapa besaran arus yang keluar di multimeter dengan beda sumber tegangan, dengan beda besaran sumber tegangan ya. Oke, pada rangkaian yang kedua kita coba dengan besaran sumber tegangan 4 volt. Yang ketiga kita coba dengan 6 volt. Dan yang keempat kita coba dengan sumber tegangan 6 volt juga. Ya, 6 volt. Kita coba simulasi dan keluar ya besar arus yang melalui rangkaian ini. Yang pertama 20 mA, yang kedua itu besarnya 40 mA, dan yang rangkaian ketiga dengan sumber tegangan 6 volt yaitu 60 mA. Kita lanjut ke simulasi percobaan kedua. Oke, di percobaan kali ini kita coba ya dengan melakukan simulasi percobaan menggunakan sumber arus dan mengukur berapa tegangan yang keluar pada rangkaian tersebut. Rangkaiannya masih sama ya seperti percobaan yang pertama tadi, menggunakan sebuah resistor. Besaran resistornya kita buat sama ya, 100 ohm. Kita taruh multimeter di sini untuk mengukur tegangan, dan kita rangkai sedemikian rupa. Kita buat sumber arusnya 2 mA ya, dan resistornya seperti yang saya bilang tadi, 100 ohm, sama dengan rangkaian sebelumnya. Nah, kita simulasi ini keluar kurang lebih 0,20 volt ya tadi. Kita coba copy untuk memberi sumber tegangan yang berbeda-beda, sumber arus yang berbeda-beda. Oke, kita buat sumber tegangannya 8 mA di situ, dan di situ 4 mA. Setelahnya kita buat
mA juga. Kita coba lihat hasil simulasinya. Nah, yang 2 mA voltasenya keluar dengan nilai 0,20, dan ya yang selanjutnya juga tertera nilai voltase yang keluar. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, di percobaan kedua kali ini kita akan melakukan simulasi ya mengenai rangkaian seri dan paralel. Kita buat rangkaian dengan satu sumber tegangan dan 3 buah resistor ya. Kita taruh di sini. Kita susun secara seri dulu ya, dengan resistor pertama, resistor kedua, dan resistor ketiga. Dan kita taruh multimeter di sini ya, sebelum resistor pertama. Itu berupa ampere meter. Kita hubungkan jadi rangkaian tertutup. Kita coba taruh voltmeter pada masing-masing resistor ya. Kita hubungkan. Untuk voltmeter kita hubungkan secara paralel ya pada masing-masing resistor. Untuk resistor ke-1 kita buat besarannya 100 ohm, dan resistor ke-2 atau R2 kita buat 150 ohm. Untuk R3 kita buat 220 ohm ya. Untuk ampere-nya kita ubah ke miliampere dulu. Untuk sumber tegangan kita buat sebesar 10 volt ya, sesuai yang ada di buku laporan. Kita coba simulasi dan keluar ya. Untuk arusnya kurang lebih 21,3 mA dan voltasenya pada R1 sebesar 2,13 volt, dan pada R2 3,19 volt, dan pada R3 4,68 volt. Oke, kita lanjut. Kita coba copy ya untuk mencoba beberapa simulasi dengan beda sumber tegangan, beda besaran sumber tegangan. Oke, kita buat 15 volt, dan yang ketiga kita buat sebesar 20 volt untuk sumber tegangannya. Kita coba simulasikan, dan ya itu keluar ya untuk besaran arus yang melalui rangkaian tersebut dan besaran voltase pada masing-masing resistor ya, dapat dilihat di bagian layar simulasi. Oke, lanjut. Kita buat rangkaian paralel ya. Kita taruh ampere meter di sini ya setelah sumber, dan kita taruh juga voltmeter untuk mengetahui berapa besaran tegangan pada setiap resistor ya.
Untuk voltmeter kita susun secara paralel di masing-masing resistor ya, dan sebelum masing-masing resistor ini kita kasih ampermeter ya untuk mengetahui berapa nilai arus yang melalui pada resistor 1, R2 dan R3 ya. Kita coba untuk berubah ke satuannya miliampere. Kita coba untuk merubah nilai resistornya sesuai dengan yang di laporan. Untuk R1 sebesar 100 ohm, R2 150 ohm, dan R3 220 ohm. Untuk sumber tegangan kita buat 10 volt ya, sesuai dengan yang di laporan. Oke, kita lihat simulasinya. Untuk masing-masing arus ya bisa dilihat ya pada R1, R2 dan R3. Untuk voltase pada masing-masing resistor di rangkaian paralel ini tetap ya besarnya sebesar 10 volt. Untuk arus totalnya bisa dilihat ya. Kita coba copy untuk menguji coba dengan sumber tegangan yang berbeda. Kita coba dengan 15 volt dan 20 volt. Kita coba simulasi ya. Untuk I totalnya bisa dilihat, dan arus pada masing-masing resistor juga bisa dilihat. Untuk voltase sama ya pada rangkaian paralel ini. Oke, sekian, kita lanjut ke percobaan ketiga. Oke, di sini di rangkaian percobaan ketiga ini kita akan mensimulasikan untuk percobaan superposisi dan percobaan teorema Thevenin dan Norton ya. Yang pertama kita susun dulu untuk percobaan rangkaian percobaan superposisi. Kita susun ya sesuai dengan susunan rangkaian yang ada pada buku laporan. Kita taruh 2 saklar ya, 2 switch dan 2 sumber tegangan ya. Kita rangkai seperti yang ada di buku laporan ya. Kita rangkai seperti sedemikian rupa. Di sini kita memakai 3 buah resistor ya, 3 buah resistor, dan kita hubungkan secara seperti ini ya. Kita coba taruh ampermeter. Untuk letak ampermeter sesuai pada gambar ya, dan kita coba menaruh voltmeter pada setiap resistor ya untuk mengetahui besar tegangan. Kita ubah satuan ampermeternya ke miliampere. Untuk R1 nya sebesar 100 ohm
dan R2 nya kita buat 150 ohm. Untuk R3 nya kita buat 220 ohm ya. Untuk R3 nya kita buat 330 ohm dan R2 dan R1 nya sebesar 100 ohm ya. Untuk sumber tegangan kita buat, pada sumber tegangan 1 kita buat 6 volt, dan untuk sumber tegangan kedua kita buat 12 volt. Kita coba simulasikan ya. Ya, bisa dilihat ya hasil simulasi dari percobaan teorema superposisi ini. Ketika switch kita hubungkan, maka akan mengeluarkan besaran arus dan voltase pada setiap resistor dengan besaran sebagai berikut. Kita coba. Nah, bisa dilihat ya untuk hasil simulasi percobaan ini. Oke, yang kedua kita coba untuk merangkai rangkaian teorema Thevenin dan Norton ya. Kita menggunakan satu sumber tegangan ya, dan 4 buah resistor. Kita rangkai sesuai dengan gambar rangkaian yang ada di buku laporan ya, menggunakan 4 resistor dan 2 switch ya, 2 saklar ya, untuk melakukan percobaan ini. 2 saklar tukar seperti ini. Dan kita memakai saklar tunggal ya. Kita hubungkan seperti ini. Jadi totalnya di sini ada 3 buah saklar ya. Kita taruh voltmeter di sini untuk mengetahui berapa volt ya tegangan yang keluar pada rangkaian ini ya. Untuk R1 kita buat sebesar 100 ohm. Untuk R2 kita buat 220 ohm, dan R4 kita buat 100 ohm ya. Untuk besaran R3 kita buat 330 ohm. Untuk sumber tegangan kita buat dengan besaran 6 volt. Oke, kita coba simulasikan ya. Kita pindah saklarnya. Nah, keluar ya hasil simulasinya. Untuk voltase menunjukkan 4,60 volt ya. Kita coba taruh ampere meter di sini. Kita coba simulasikan. Untuk ampere meternya kita ubah dulu ke miliampere ya, biar terlihat lebih jelas. Ya, keluar ya kurang lebih 15,5 miliampere ya untuk rangkaian ini ya. Untuk voltmeternya kita rangkai kembali agar bisa mengetahui secara berbarengan ya antara arus dan voltasenya. Kita rubah, keluar ya ini ya. Ketika switch kita pindah pada rangkaian resistor 4, keluar ya untuk hasil simulasinya ya. Hasil simulasi seperti pada tampilan ya. Dan sekian untuk percobaan 3 kali ini. Percobaan berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Saputra dari kelompok 5
NRP 04.3040015. Di sini saya akan memberikan contoh simulasi pada rangkaian RL jobset keempat, ya sesuai dengan gambar pada jobset rangkaian yang ada di laporan. Pertama, kita taruh alternator, lalu induktor sesuai dengan rangkaian yang ada pada jobset keempat RL. Ini resistor ya, kita atur sesuai dengan rangkaian. Selanjutnya AC ammeter, kita sesuaikan sesuai dengan gambar yang ada pada rangkaian. Selanjutnya ini kita kasih AC voltmeter di induktor ya. Rangkaian tertera di jobset 4. Ini kita ubah ya, ubah ke amplitudenya, ini diubah 3, frekuensi diubah, kita pakai frekuensi 1000 ya, 1000 Hz. Ini kita tetap induktor. Ini 1.45. Untuk yang resistor kita pakai 1000 ya. Oke, sudah selesai rangkaiannya seperti ini ya. Untuk nilai-nilai hasil sesuai dengan ada di jobset itu. Oh, ini kita rubah 2000 Hz. Kita coba ke osiloskop langsung ya. Nah, kita coba langsung ya, seperti ini. Kita pindah-pindah coba. Kalibrasi dulu. Ya, sepertinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekian dari percobaan laporan jobset keempat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansyah dari kelompok 5. Saya di sini akan simulasikan percobaan kelima, yaitu rangkaian RSU, resistor kapasitor. Yang pertama yaitu rangkaian paralel, paralel. Komponen yang dibutuhkan yaitu alternator atau sumber tekanan. Kedua yaitu kapasitor dan resistor. Setelah itu untuk mengukur arus pada ukuran menggunakan AC ampermeter, yaitu rantai. Nah, setelah itu untuk jumlah nilai dari alternator yaitu sebesar
volt dengan frekuensi 1000 Hz. Untuk kapasitor yaitu sebesar 3 mF. Untuk resistor pertama yaitu sebesar 100 ohm. Resistor kedua yaitu sebesar 1000 ohm. Setelah itu kita gunakan AC voltmeter untuk mengukur tegangan relevan. Untuk ampermeter kita ubah satuannya menjadi milimeter. Setelah selesai, maka kita coba simulasikan. Pada rangkaian tersebut terdapat arus sebesar 1,9 mA. Untuk tegangan sumber yaitu terbaca 2,12 volt. Untuk tekanan pada resistor yaitu terbaca 0,19 volt. Untuk tekanan pada kapasitor terbaca 1,93 volt. Selanjutnya yaitu menampilkan tampilan pada osiloskop. Baik untuk menu A yaitu digunakan untuk mengukur tekanan, menggunakan kunci. Untuk B digunakan untuk mengukur arus, disambungkan pada beberapa resistor yang lain. Untuk channel C yaitu kita gunakan untuk ground. Setelah itu kita simulasikan. Untuk channel C kita gunakan untuk ground. Channel B kita akan atur sebesar 0,5 mV, channel B juga sebesar 0,5 mV. Setelah itu kita samakan sebagai perbedaan. Terlihat bahwa tekanan mendahului arus mendahului tekanan. Untuk yang berwarna kuning yaitu tekanan, yang berwarna biru yaitu arus. Terus selanjutnya lanjut ke percobaan ke-6 yaitu rangkaian RLC. Untuk rangkaian RLC ini kita simulasikan pada rangkaian RLC paralel. Yang pertama menghubungkan ke alternator. Yang kedua yaitu kapasitor. Ketiga yaitu motor. Empat yaitu resistor. Setelah itu maka kita akan sebelumnya kita beri voltmeter, ampermeter maaf, untuk mengukur arus yang ada pada tersebut. Untuk resistor pertama yaitu menggunakan 100 ohm. Untuk kapasitor 3 mV. Untuk induktor yaitu 1,45. Untuk resistor yang kedua yaitu menggunakan 1000 ohm. Setelah dirangkai dengan alternator tekanan 3 volt dan volt, maka selanjutnya kita simulasikan. Untuk beban pada rangkaian tersebut yaitu memiliki arus yang sama. Untuk tekanan sumber yaitu 2,12. Itu juga yaitu
0 darah. Untuk huruf 3 yaitu 1,93. Baik, selanjutnya adalah simulasikan pada tampilan tersebut. Setelah dirangkai tampilan tersebut, kita selanjutnya yaitu menuju ke simulasinya. Yang pada tampilan oscilloscope kita dapat channel A sebagai pengukur tekanan. Maaf, channel A untuk pengukur arus. Coba kita sebarkan. Dapat sebagai berikut. Channel A untuk arus dan channel B untuk tekanan. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.